Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Perkenalkan, nama Ibu Upida Skawita. Teman-teman bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Upi ya teman-teman ya. Ibu mengajar di sentra sains ya. Nah, seperti biasa, sebelum memulai, uh, kita akan berdoa dulu ya. Oke, kita berdoa bersama-sama ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Nah, teman-teman kelas 1. Teman-teman, hari ini di Sentra Sains kita akan belajar tentang mikroorganisme. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih, siapa di sini yang tahu apa sih Bu itu sains? Sains itu adalah ilmu yang mempelajari tentang alam. Jadi semua yang ada di alam itu dipelajari di sentra sains ya teman-teman ya. Nah, sekarang kan kita mau belajar tentang mikroorganisme nih. Nah, khususnya tentang mikroorganisme, peranan mikroorganisme dalam bidang pangan ya teman-teman ya. Nah, sekarang Ibu mau nanya, siapa sih di sini yang tahu apa itu mikroorganisme? Ayo angkat tangannya. Tepat sekali. Kalau ada yang udah mungkin tahu, bisa semakin mengasah ingatannya ya. Tapi yang belum tahu, Ibu informasikan bahwa mikroorganisme itu adalah organisme atau makhluk yang berukuran sangat kecil, teman-teman. Sangat kecil. Karena dia terlalu kecil, dia tidak bisa dapat dilihat oleh mata kita secara langsung seperti tumbuhan atau hewan lainnya. Jadi kita butuh alat bantu untuk melihat mikroorganisme itu. Nah, mikroorganisme itu cuma bisa dapat dilihat oleh alat bantu yang disebut mikroskop ya teman-teman ya. Mikroskop itu sering digunakan sama saintis kita, atau ilmuwan kita atau peneliti kita ya. Jadi di sini kalau ada teman-teman yang cita-citanya mau jadi saintis, peneliti atau ilmuwan, nah harus rajin belajarnya, banyak-banyak berdoa dan ilmu sainsnya lebih diasah ya teman-teman ya, lebih diperdalam, ditingkatkan. Nah, dan mikroskop itu sering kita temukan di laboratorium ya. Nah, terus untuk masalah mikroorganisme itu juga ada macam-macam teman-teman ya. Ada yang berupa bakteri, virus, jamur atau ragi ya, jamur dan ragi lebih tepatnya. Nah, apa aja sih Bu ketiganya ini? Saya belum mengerti nih Bu. Coba deh Ibu bantu jelaskan ya. Nah, yang pertama, bakteri. Bakteri itu ada bakteri baik dan ada bakteri jahat ya teman-teman ya. Namanya juga bakteri baik. Kalau sampai masuk ke dalam tubuh kita, itu berfungsi buat tubuh kita ya. Membantu tubuh kita melindungi organ tubuh bagian dalam untuk membentengi supaya nggak mudah kena penyakit. Supaya saat ada bakteri jahat atau virus yang masuk ke dalam tubuh atau mungkin kuman, itu tubuh kita terlindungi ya. Terus kalau bakteri jahat itu sama kayak virus. Jadi kalau udah bakteri jahat sama virus menyerang tubuh kita, yang ada menjadi sumber penyakit buat kita ya. Sumber penyakitnya ada yang emang bisa diobati, ada yang obatnya belum dapat ditemukan ya. Belum ditemukan ya obatnya. Nah, contoh yang paling gampang ya. Nah, Ibu mau kasih contoh. Kalau bakteri jahat ya teman-teman ya. Contoh nih, Ibu lagi nyantai-nyantai, terus tiba-tiba ada bakteri jahat atau virus menyerang nih tubuh Ibu. Misalnya virusnya flu atau batuk gitu ya, paling gampang flu misalnya. Nah, si bakteri itu atau virus itu kan masuk melewati rongga hidung. Nah, pas masih di dalam rongga hidung,
Allah dengan kemahakuasaannya menciptakan tubuh kita yang sempurna beserta dengan fungsinya, itu dapat mengenali ada sesuatu nih yang masuk ke dalam tubuh kita yang sepertinya ini berbahaya gitu ya. Nah, pada saat masuk kan kita merespon ya hidung kita ya, ada geli-geli, gatal-gatal seperti itu. Tiba-tiba kita ingin bersin ya teman-teman ya. Hacim. Nah, pastikan pada saat bersin usahakan kita menggunakan tisu atau mungkin sapu tangan ya teman-teman ya, untuk menutupi daerah hidung dan mulut kita bersin. Hacim. Tapi kalau misalnya udah tidak tertahankan, teman-teman menggunakan kedua tangannya untuk menutupi juga tidak masalah. Tapi pastikan setiap habis bersin atau batuk, pastikan teman-teman mencuci kedua tangannya ya, menggunakan air yang mengalir, menggunakan sabun. Dihitung ya selama 20 detik ya. 1, 2, 3, sampai 20 ya teman-teman ya. Nah, pada saat bersin itu otomatis si bakteri atau virus jahat itu, si bakteri jahat ya sama virusnya itu akan keluar kembali ya, karena kan kita bersin nih. Pastikan itu kan ada yang keluar ya teman ya. Biasanya itu tanpa kita sengaja ada air liur atau mungkin mohon maaf yang udah pilek, bisa jadi ingusnya, mohon maaf ya, bukan kotor tapi ini bukan jorok niat ibu, tapi ini menjelaskan tentang ilmu pengetahuan ya, ada yang keluar. Nah, itu sebabnya mengapa kita harus menutup ya hidung kita dengan rongga hidung kita dengan mulut kita ya, dan mulut kita ya. Nah, kalau sudah sampai keluar, apa yang terjadi? Yang ada virus itu atau bakteri jahat itu akan menyebar. Nah, kalau kita nggak nutup tangan ya, nggak nutup nggak menutup rongga hidung kita dengan mulut kita ya. Terus kalau misalnya di sekitar kita nih ada orang tua kita, ada keluarga kita, adik-adik kita, apalagi yang masih kecil-kecil, kena semburan tadi mungkin air liurnya atau mungkin mohon maaf ingusnya, yang ada mereka bisa kena virus itu. Jadi mereka yang kena flu-nya ya teman-teman ya, kan kasihan ya. Mereka jadi sakit flu, kan nggak enak ya teman-teman ya kalau sakit flu ya, apalagi sampai hidungnya mampet ya, susah bernafas dari hidung. Nah, terus pastikan juga pada saat bersin kita mengucapkan hamdalah ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan kemahakuasaannya telah menciptakan tubuh kita yang sempurna beserta fungsinya ya teman-teman ya. Nah, paling aman lagi, tadi kan ibu udah menjelaskan bahwa kita bersin tadi kalau bisa menggunakan tisu atau mungkin sapu tangan. Nah, ada lagi cara yang lain teman-teman. Nah, pastikan ini siku, ini bagian dalam siku, kita bersin atau batuk seperti ini. Kenapa seperti ini? Atau acim. Nah, bagian ini kan termasuk bagian yang jarang kita sentuh ya. Nah, dan kita pasti akan bersihkan pada saat mandi atau wudhu. Itu pasti kita akan bersihkan ya teman-teman ya. Nah, kalau kita bersihin menggunakan tangan, menutupnya dengan tangan, tangan ini kan sering kita pergunakan untuk setiap aktivitas. Kita mau makan, mau minum, kita ngambil sesuatu, barang, atau kita mau belajar, mau nulis, mau baca, kita pasti menggunakan tangan. Kalau daerah ini jarang sekali kita gunakan, jarang kita langsung sentuh ya teman-teman ya. Nah, dari sini ibu harap teman-teman paham ya. Nah, terus kita lanjut ya teman-teman ya. Tadi kan ada bakteri baik nih, ada juga jamur dan ragi. Seperti apa sih Bu contohnya gitu ya. Nah, siapa di sini yang pernah makan tempe? Ya, tempe itu salah satu makanan protein yang mengandung protein dari tumbuhan yang gizinya tinggi teman-teman. Jadi untuk makanan-makanan bergizi kita nggak perlu yang mahal, yang murah juga ada. Yang penting kita makannya itu dengan cara yang baik ya, makanan yang baik yang dihalalkan oleh agama kita, yang thayyib buat tubuh kita ya. Nah, terus gimana sih Bu? Maksudnya apa itu tempe? Nah,
teman-teman kan mungkin bisa lihat ya, tempe itu kan terbuat dari kacang kedelai. Kacangnya itu biji-biji seperti itu, teman-teman. Nah, pada saat pembuatan tempe itu, si kacang ini kan setelah dibersihkan, dimasak, dikeringkan, dia akan dicampur serbuk yang namanya itu ragi. Nah, si ragi ini kemudian didiamkan beberapa hari bersama si kacang kedelainya, ditaruh di sebuah wadah, entah itu plastik atau mungkin daun pisang. Setelah beberapa hari dia akan tumbuh jamur. Jamur yang warna putih-putih yang ada di tempe itu, yang menyelimuti biji kedelainya, itulah jamur hasil dari fermentasi si ragi ya teman-teman ya. Nah itu bagus untuk tubuh kita. Jadi ada beberapa jamur yang baik kita konsumsi, ada juga beberapa jamur yang tidak boleh kita konsumsi karena mengandung racun, berbahaya buat tubuh kita ya. Nah, contoh yang baik itu jamur yang ada di tempe. Tapi pastikan kalau makan tempe semuanya ya teman-teman ya, tidak dipilih-pilih, hanya mungkin kacang kedelainya saja atau jamurnya saja, karena semua itu baik untuk tubuh ya. Nah, terus itu kan tadi sudah ada dari ragi, tumbuh jamur, akhirnya jadi bakteri baik yang kita makan lewat tempe. Mungkin itu membantu tubuh kita dari serangan bakteri jahat karena banyak mengandung prebiotik ya. Nah, itu tadi salah satu contohnya tempe. Terus kalau minuman nih, siapa di sini yang pernah minum yogurt? Ah, yogurt atau kefir itu terbuat dari susu, teman-teman. Apa sih, Bu, bedanya? Nah, kalau yogurt itu dia lebih encer. Kalau kefir dia lebih kental, teman-teman. Kalau teman-teman nggak ngerti yang mana sih, Bu, yogurt? Nah, mungkin teman-teman sering minum atau mungkin melihat di supermarket atau di warung terdekat itu ada yogurt mereknya Yakult. Siapa di sini yang sering minum Yakult? Ah, benar, Yakult itu bagus untuk tubuh. Kan ada lagunya ya, teman-teman. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, di situ bisa melindungi organ tubuh bagian dalam kita, khususnya organ tubuh yang termasuk ke dalam sistem pencernaan. Nah, ada lambung, ada usus. Usus pun juga ada macam-macam. Ada usus halus, usus besar, usus 12 jari. Jadi, kalau ada serangan virus atau bakteri yang ingin menyerang sistem pencernaan kita, akan dibantu, dilawan, dimusnahkan oleh si bakteri baik yang terdapat dalam makanan dan minuman yang udah kita konsumsi seperti yogurt, kefir, atau tempe itu ya teman-teman ya. Nah, terus di sini siapa yang pernah makan kecap? Nah, kecap itu juga salah satu makanan yang mengandung fermentasi ya teman-teman ya, mengandung bakteri baik, terbuat dari kacang kedelai hitam. Nah, terus siapa di sini yang pernah makan roti? Yang suka deh makan roti. Itu juga roti kan mengembang ya teman-teman ya. Enak kan, empuk-empuk gitu. Nah, itu juga dia dari ragi teman-teman. Di dalam adonannya pada saat mau buat roti, yang tepung atau gandum dicampur itu pasti ada ragi. Nah, makanya dia mengembang jadi gede. Awalnya segini mungkin jadi segini ya. Nah, itu juga baik untuk tubuh. Sama nih, nata de coco. Siapa yang pernah makan nata de coco? Yang biasanya suka dicampur sama sirup atau mungkin es campur. Nah, itu juga terbuat dari sari kelapa ya teman-teman ya. Nah, yang kenyal-kenyal gitu, yang putih-putih. Nah, itu juga banyak mengandung bakteri baik melalui proses fermentasi ya teman-teman ya. Tapi di sini yang Ibu ingin tekankan adalah semua yang baik-baik itu, makanan baik, minuman baik, yang mengandung bakteri baik, pastikan teman-teman memakannya, meminumnya, mengkonsumsinya dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Pastikan tidak berlebihan ya teman-teman ya, karena sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik buat tubuh. Contoh yang paling gampang, teman-teman suka nih makan minum Yakult ya, teman-teman minum berbotol-botol, beberapa botol gitu. Yang ada kalau berlebihan tidak sesuai dengan kebutuhan kita, kapasitas kita, yang ada
Kan Yakult atau yogurt itu kan rasanya asam-asam manis ya teman-teman, sama kayak tape, karena tape juga melalui proses fermentasi. Itu juga bagus untuk tubuh, dia dari ragi ya. Nah, karena rasanya manis, ada ujungnya asam sedikit. Lama-lama kalau kebanyakan kita konsumsi, yang ada kita jadi mules, diare, sering buang air besar. Ya teman-teman ya, sama kayak roti misalnya. Kita kebanyakan makan roti, yang ada kita jadi kekenyangan. Dan dalam roti itu kan banyak campuran-campurannya, misalnya kayak gula. Kalau berlebihan kita makan gula, kita bisa kena penyakit yang namanya diabetes atau kencing manis. Terus kita ini kan yang masih muda-muda ini kan giginya masih bagus-bagus ya. Kalau kebanyakan makan gula, sesuatu yang mengandung gula, giginya mudah rusak ya. Seperti itu. Terus kalau udah kekenyangan tadi nih makan roti, yang ada jadi malas. Sedangkan malas itu merupakan salah satu sifat yang disukai oleh setan. Kita nggak mau kan berteman dengan setan. Nah, terus kalau sudah malas, otomatis kita udah malas belajar, malas beribadah kayak sholat, ngaji, dan lain-lain. Terus kita malas beraktivitas, maunya tidur-tiduran, terus itu juga nggak baik buat tubuh ya teman-teman ya. Nah, dari sini Ibu mau menyimpulkan bahwa fungsi mikroorganisme untuk sehari-hari itu, terutama untuk makanan itu banyak ya. Nah, beberapa contoh yang Ibu mau sebutkan fungsi dari mikroorganisme ya. Yang pertama, membantu proses fermentasi pada makanan. Yang kedua, membantu pertumbuhan bakteri baik ya teman-teman ya pada makanan ya. Terus kalau buat di bidang kesehatan itu membantu proses terbentuknya atau proses pembuatan antibiotik, obat antibiotik ya. Jadi kalau teman-teman sakit berobat, terkadang itu suka dikasih resep obat antibiotik. Itu untuk melawan virus yang udah terlanjur masuk ke dalam tubuh ya. Nah, terus ada lagi kalau di bidang tanaman, fungsi mikroorganisme itu untuk pestisida. Jadi dia untuk melawan hama-hama yang menyerang tanaman kita. Jadi kan kalau kita nanam sesuatu suka ada yang ganggu tuh tanaman kita jadi rusak, yang kita jadi nggak bisa panen nih, nggak bisa metik hasilnya gitu ya. Kita nanam lombok atau nanam sesuatu, jadi nggak bisa kita ambil hasilnya. Nah, itu ada pestisida ya, itu juga dari memasukkan unsur mikroorganisme ke dalam pembuatan pestisida ya teman-teman ya. Nah, dari sini Ibu harap teman-teman mengerti. Ibu mempersilahkan untuk mengerjakan tugas yang udah diberikan selama 1 jam. Ibu harap teman-teman mengerjakannya dengan fokus, dengan maksimal. Di sini nggak perlu khawatir, tidak ada yang namanya tugasnya nih, ini salah, ini benar, ini bagus, ini jelek. Tidak ada ya, semuanya itu sama. Ibu cuma mau lihat sampai di mana teman-teman proses pengerjaannya, sampai di mana teman-teman pahamnya ya. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau memberikan nasihat sedikit teman-teman, karena kita sedang dilanda wabah virus corona, virus COVID-19 atau COVID-19. Pastikan teman-teman menjaga kebersihan dengan sering mandi minimal 2 kali sehari, pagi dan sore ya. Jangan karena di rumah terus teman-teman jadi males-malesan mandi ya. Sering mencuci tangan ya, minimal 20 detik menggunakan air mengalir dengan sabun. Terus jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi ya teman-teman, dan olahraga walaupun di rumah aja kan bisa ya olahraga ya. Pastikan ya makan makanan bergizi. Ibu mengucapkan jangan lupa berdoa semoga Allah segera mengangkat virus corona ini atau virus-virus berbahaya lainnya, sehingga kita dapat beraktivitas secara normal, dapat bertemu lagi, dapat ketemu di sekolah, bertemu dengan teman-teman semua, dapat bertemu dengan Bapak dan Ibu guru ya. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.